kita betul-betul peduli dengan potensi wisata yang ada di Fak-Fak ini, ayo jalin kerjasama dengan pemuda-pemuda yang ada di desa, karena itu potensi yang paling besar itu pemuda. Jadi kalau ketika pemuda bergerak, saya yakin semua akan jalan dengan baik begitu. Harapan yang pertama mungkin terkait khususnya wisata itu, harapannya adalah terkait dengan peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah Fak-Fak. Mungkin supaya bisa lebih jelas begitu terkait pengelolaan wisata begitu, karena saya melihat selama ini belum ada peraturan yang jelas terkait potensi wisata. Sobat Embaran Bacarita, kembali lagi di podcast Embaran Bacarita. Tentunya bersama Bunga Kutanggas di sini, dan tentunya hari ini kalau Bunga sudah di sini pasti ada narasumber terbaik yang sudah diundang ke Embaran Bacarita. Siapa dia? Langsung saya kita sapa. Halo kakak berdua. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita sudah kenal, tapi alangkah baiknya teman-teman Embaran yang di rumah juga kenal toh. Boleh perkenalan dulu dari kakak Halik dulu atau kakak Hadi? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik Yorkuran. Saya di Kampung Mas, lahir besar di sana. Labekas. Iya. Lahir besar Karas. Oke, kalau kakak Hadi sendiri? Iya, sepenama juga hampir mirip-mirip sama Halik. Abdul Hadi Yorkuran juga. Saya juga anak Mas asli dari Karas juga. Asli ya dua-dua? Asli. Bapak mama asli di sana juga? Asli Asli di sana. Berarti lahir besar sana juga. Iya. Luar biasa. Kalau dari kecil sekolah SD, SMP, SMA semua di sana atau? SD di Kampung Mas, SMP sempat di Malakuli, pindah di Fak-Fak sini di MTS Sanawiyah, SMA Negeri 1. SMA Negeri 1. Iya, siapa sangka. Terus setelah itu lanjutnya? Lanjut kuliah di Makassar. Makassar. Di Universitas Bosowa. Oke. Kalau kakak Hadi? Kalau saya SD-nya di Mas juga, kemudian SMP di Malakuli, SMP Tunas Pakar, kemudian SMA-nya di Karas juga, kemudian kuliahnya di Makassar juga di Universitas Negeri Makassar. Oke, luar biasa. Dua-dua Makassar berarti? Iya. Nama hampir mirip, asal sama, kuliah juga sama. Untung tuh bisa membedakan, kalau tidak sudah sama tinggal. Oke, jadi teman Embaran Bacarita yang ada di rumah, kakak Halik dan juga kakak Hadi ini merupakan anak muda dari Kampung Mas, asli dua-dua, yang dimana sekarang mereka ini sedang mengembangkan potensi wisata yang ada di Kampung Mas, yang sekarang luar biasa sudah mendapat berbagai penghargaan ya, mulai dari provinsi ya sampai atau pusat ya? Iya. Oke. Dari pusat, tidak pakai provinsi dan langsung lompat. Oke, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih. Pasti adalah orang bilang kalau terada asap, terada api, terada asap. Pasti adalah jika bakal bagaimana nih sampai Depo cerita sampai bisa ada komunitas ataupun sekarang teman-teman semua di sana kan menyebutkan tempat wisata nih Kampung Mas nih. Pasti ada yang mengurus toh di sana. Itu namanya apa di sana? Kalau yang ngurus khusus masih dari kampung sendiri atau? Kalau di sana Pokdarus, ada kayak kelompok sadar wisata. Nah, kelompok sadar wisata. Apa alasan dan juga cerita awal sampai terbentuknya kelompok ini? Kalau terbentuknya kelompok ini sebenarnya dari, kalau sebelumnya kan dari pas Toran Beach ikut dalam ajang AP World itu pada tahun 2019 kalau tidak salah, sebelum Corona. Nah kemudian pada tahun 2021 kemudian lanjut ke 2022. Nah di situ awal mula terbentuk Pokdarus ini. Waktu itu teman-teman yang bantu juga dari teman-teman HPI, kemudian Jeva yang bantu mendaftarkan Kampung Mas ini dalam ajang yang waktu itu programnya Kementerian Pariwisata, yaitu Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah itu awal mula terbentuknya kelompok sadar wisata ini atau Pokdarus, yang dibentuk oleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Fak-Fak. Nah itu awal mula, kemudian di situ berlanjut sampai sekarang. Mungkin ya sedikit penjelasan terkait Pokdarus itu. Tambahan ya Kak Halik? Kurang lebih sama jalan ceritanya. Oke, berarti memang setelah dibentuk baru ada
kesadaran dan juga kemauan dari teman-teman anak muda di sana untuk bergabung begini? Kalau kesadarannya itu sudah ada dari anak-anak muda. Sebelum terbentuk kan anak-anak muda sudah memang lakukan promosi jaga alam, jaga lingkungan. Nah itu sudah ada. Lebih ini lagi terbentuk lebih terjaga lagi karena kita sudah jalan berdasarkan kita punya aturan. Kalau belum ada Pokdaris kan kita bingung, kita masih jalan masing-masing. Nah, setelah Pokdaris kita kumpul semua, nah kita satu pintu. Luar biasa. Dari tahun berapa tadi? 2022 ya? Iya, kalau awal terbentuk Pokdaris dari 2022. Ikut anunya, apa namanya? Kompetisi. Itu kan kompetisi. Kalau ikut kompetisi kan dari 2019 kan AP Award. Kemudian 2021 Anugerah Desa Wisata Indonesia juga ikut. Kemudian 2022 ikut lolos sampai 500 besar desa terbaik sampai 2023. Itu 3 tahun itu kita ikut berturut-turut. Nah, pada tahun 2022 kan kita ikut sama Kokas juga itu. Yang kebetulan waktu itu Kokas masuk 300 besar. Iya. Dan menteri juga datang waktu itu kan. Mungkin itu perjalanan Kampung Mas mengikuti event-event tingkat nasional. Sejauh ini sudah berapa penghargaan yang diraih? Kalau terakhir kemarin. Penghargaan terakhir kemarin baru tahun ini yang tahun ini dari Kementerian Desa. Kemarin. Iya, Kementerian Desa. Kalau sebelumnya kan ada AP Award, kemudian ADWI selama 3 tahun itu berturut-turut kita ikut terus, kemudian tahun ini dari Kementerian Desa. Jadi kurang lebih sekitar 5 lah. 5? Iya. 5 penghargaan yang 5 penghargaan. Dan tahun ini itu kita masuk sampai 3 besar. Jadi dalam kategori revitalisasi budaya. Oh iya. Luar biasa. Kemarin saya ada lihat story kan? Iya. Kata-katanya tuh. Kemarin pas penerimaan hadiahnya kan pas tanggal 15 pas Hari Desa Nasional. Oh iya, luar biasa. Berarti terima hadiahnya dari terima hadiahnya serunya ada yang ke sana tapi tidak ada yang itu yang mungkin sama sebenarnya bilang itu sih, cuma sama lo hati jadi saya pancing sedikit. Tapi tidak ada yang pergi. Tidak ada akhirnya hadiahnya dikirim atau kan ada hadiah uang pembinaan sama sertifikat sama plakat kalau tidak salah itu. Nah untuk dia punya uangnya sendiri sudah ditransfer ke rekening desa. Kemudian dia punya plakat sama itu yang belum dikirim. Belum ada informasi juga dari pihak kementerian sendiri. Memang pada saat ikut perlombaan kemarin ya, itu tidak ada yang tahu dari sini, dari pemerintah di sini tidak ada yang tahu. Tidak ada. Itu awalnya itu bulan berapa kemarin? Sekitaran bulan Juni kalau tidak salah. Nah itu ada sempat kumpul-kumpul di salah satu kedai yang ada di vaksin ini. Itu pas ada sempat ada Kamano juga di situ. Nah sebelum itu Kamano sudah share, adik tolong daftarin ikut saja. Nah sudah kita tes, dan Kamano bantu kita tes daftar, masuk lolos ke 15 besar. Oke, mantap. Nah sudah diminta presentasi via Zoom, jadi via Zoom yang harus presentasi kepala kampung sama sekretaris. Nah dan itu Hadi juga kan mau masuk sekretaris kampung. Oh iya, FYI teman-teman, jadi Abang Hadi ini merupakan sekretaris kampung Mas ya? Betul sekali. Biasa Mas izin. Itu sempat ikut Zoom menjelaskan terkait potensi-potensi wisata yang ada di Kampung Mas. Nah, sudah Hadi sama kepala kampung yang jelaskan Zoom. Terus tunggu hasil sampai November ya, kalau tidak salah November. Setelah November itu baru umumkan hasil masuk 2025 kemarin. 2024. Tidak 2025. Nah itu baru diumumkan hasilnya. Jadi lolos ke juara 3 kategori itu revitalisasi budaya. Oke, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung atau masih samar-samar, kan biasanya kalau bicara soal Papua, mungkin lagi nonton ya di luar dari Papua, terus bicara soal Papua pastinya tempat wisata terbaiknya di Raja Ampat. Teman-teman bisa searching nih di TikTok, di Google, juga ada Instagram ya. Kampung Mas punya Kampung Instagram ada ya? Iya, teman-teman bisa cari saja di sana. Instagram, TikTok, Facebook. Boleh disebutkan namanya?
Semua Kampung Mas ya. Semua Kampung Iya. Mas, iya. Kampung Mas. Dia punya potensi wisata dan juga kekayaan alam tidak kalah ya dari Raja Ampat, luar biasa sekali. Oke, untuk pasti di sana kan ada komunitas ya. Komunitas kemarin saya lihat itu Enung di story pakai baju itu apa itu? Itu Tulisannya? itu bukan komunitas sih. Oh, itu bukan komunitas. Itu cuma kayak kata ketong berjalan. Ketong berjalan tuh apa nih? Kayak Itu terinspirasi dari satu teman yang di sini, Mudi. Nah, dia yang bilang, kayaknya kayak kita berjalan, kayak kumpul-kumpul begini, kayak dalam ruangan. Bagaimana? Kita berjalan, oke, gas. Gitu. Oh, jadi tidak ada ikatan apa dengan kayak komunitas tidak. tidak ada. Jadi Tidak cuma ada. kayak kata-kata kita berjalan saja. Tiba-tiba Jadi dibuat kumpul-kumpul baju. ini, kita berjalan, Tiba-tiba oke, dibuat baju. gas, berjalan. Begitu. Biasa. Tapi saya lihat tuh anak-anak muda di sana kayaknya antusias. Memang aktif Aktif, semua. aktif. Anak-anak muda sana itu aktif. Karena memang melihat sendiri juga dong punya potensi wisata di sana luar biasa sekali. Dan sudah tidak dipungkiri yang keluar masuk bukan cuma tamu yang dari skala nasional sih, tapi internasional ya. Bule-bule juga sudah pernah ke sana. Sudah sekitar yang kita tahu itu sudah sekitar 5 kapal pesiar yang masuk di arkitek itu. Oh, 5 kapal besar ini yang kayak kemarin sebentar di Kokos bukan Iya, sih? itu sudah. Iya. Iya, sekitar. Yang masuk ke sana. Yang masuk ke sana. Luar biasa. Dan untuk sejauh ini hambatan di sana masih terhambat nggak sih kalau dari segi bahasa untuk menyambut turis asing yang masuk? Terhambat sekali kalau bahasa karena kita hampir rata-rata untuk bukan hanya Kampung Mas, tapi di Karas itu memang masih bahasa Inggrisnya masih kalau orang Fafa bilang wayang. Oh, jangankan di Karas, di sini di kota juga kita kadang bahasa Inggris setengah-setengah. Bicara A jawab B. Ada tambahan dari Kak Hadi Ya, kalau terkait bahasa? saya juga sepakat mungkin terkait bahasa memang bukan cuma di Karas tapi di Faku memang masih kekurangan sekali orang berbahasa Inggris, makanya harus belajar juga sih. Terkait bahasa ya? Terkait Oke, bahasa. kalau dari saya sih kayaknya saya lebih mendorong mungkin ke depan tuh kalau bisa ada pelatihan ataupun les ya khusus untuk bahasa Inggris di Karas nih. Terus melatih mungkin anak-anak muda di sana yang memang kan semua di sana sekolah toh. Iya, Sekolah tahu baca atau tahu tulis. Pastinya pada mengerti kalau diajari gitu kan. Kalau diajar pasti mengerti. Mungkin kalau bisa bahasa Inggris adalah diadakan les di sana. Ini warning ya buat yang terhormat ya. Mungkin ya kalau nonton nih dibuatkan tempat kursus atau les untuk khusus bahasa Inggris buat anak-anak Karas. Biar mungkin besok-besok turis asing yang datang yang dipandu mereka yang pandu mereka begitu kan. Itu kan bisa jadi satu penghasilan juga nih buat teman-teman, buat adik-adik, saudara-saudara yang ada di sana. Kalau untuk dari segi kuliner sendiri kan pasti kalau bicara soal tempat wisata dia punya sport alam kayak laut pasti menghasilkan kayak ikan. Iya. Di sana ada ini kayak apa ya, saya lupa dia bernama itu. Lobster ada. Kalau bicara kuliner itu kami di sana tuh memang punya makanan khas sendiri ada, cuma sampai sekarang kami belum angkat. Kami masih angkat potensi-potensi wisata yang sudah ada yang kita lihat kayak pantai. Ya itu yang kita sebentar angkat. Kalau dia punya kuliner itu masih belum karena prosesnya dia kuliner kan dia punya yang tahan lama itu cuma ikan garam. Di sana ikan garam ini. Ya, kalau ikan garam kan tahan lama. Kalau dia punya makanan yang lain ya mungkin hitung 1-2 hari sudah basi gitu. Oke. Di sana di Karas sendiri berapa kampung? Di Karas itu 7 kampung. 7 kampung. 7 kampung. Iya. Dari Kampung Mas ke kampung lain itu masih pakai perahu atau sudah jalan darat? Semua menyeberang ya harus pakai Pro Johnson. Pakai perahu Sama Johnson. Ke kampung satu ke yang satu tetap pakai Pro Johnson. Jaraknya cukup jauh tuh. Jauh, lumayan sekitar. Lumayan. Ada yang sampai sekitar 5 kilo. 5 kilo jalur 10 kilo, laut. iya jalur laut. Kalau kita di sini kan di Fakfak kan kalau isi bensin 1 botol saja kau sepi Wambor pulang balik toh. Kalau di Karas tidak. Kau dari Mas mau ke Antalisa minimal 5 liter. 5 liter kali sudah di sana dengan 15.000. Itu yang murni, kalau campur 20.000. Belum beli dia punya oli lagi. Jadi kalau yang keluar sana ya itu sekitar 200.000. Luar biasanya untuk Iya. menyeberang dari satu kampung ke kampung lain. Saya bilang kalau Karas saya memilih tinggal satu tempat saja. Terlebih sudah fobia laut parah. Tapi pengen ke sana. Terus saya dengar-dengar katanya di sana sudah ada paket ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ke sana tapi mau pakai ijazah apa ya namanya?
Iya, karena kemarin kan kita awalnya kan Pokdarwis, badan Pokdarwis kan aturannya itu kan dia tidak bisa jual paket wisata. Nah, dia cuma melestarikan dan promosi. Nah, terus kami bentuk lagi badan pengelola Kampung Mas untuk yang bisa jual paket. Nah, badan pengelola ini ketuanya sendiri Hadi. Oh, luar biasa bisa ya, Bang. Siap. Saya sekretarisnya. Jadi kalau mau ke Kampung Mas ya bisa hubungi badan pengelola atau kontak saja di IG Kampung Mas. Oh iya. Nah, dan itu sudah kami Ada sudah nomor buat, admin juga sih. ada nomor admin juga. Kami sudah buat tarif-tarifnya semua gitu. Oh iya. Adminnya kakak berdua sendiri. Kepada ketua. Oh, Pak Ketua sendiri. Belum nikah ya, teman-teman. Jadi mungkin hanya mau iseng-iseng chat admin boleh. Bahaya. Iya loh. Oh iya, aku salah lagi bilang baru. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang bahasa. Ya. Nah, kalau untuk transportasi dari fak-fak kota sendiri ke sana masih pakai kapal ya? Kalau transportasi itu ada dua opsi. Kalau teman-teman yang mau ke sana bisa mau lebih cepat ikut Pro Johnson. Itu 3 jam, kurang lebih 3 jam. Kalau dengan kapal ya 6 sampai 7 jam. Gitu. Terus saya ikut kapal sudah. Jadi memang belum ada jalur darat. Belum. Kemarin. Ada cuman belum bisa dilewati itu. Tapi kalau macam mobil gitu belum bisa. Belum bisa kayaknya. Berarti ada yang aluri kemarin ini. Bilang lewat jalur darat bawa pisang. Dulu sempat ada itu 2000 berapa, tapi itu baru di hamparan. Hamparan saja. Iya, mungkin ada tapi hamparan mungkin. Tapi bisa lewat. Kalau sekarang sudah bisa karena pohon sudah tumbuh tutup jalan semua. Semoga ini ya kedepannya bisa jalur darat ya. Karena tidak semua orang bisa jalur laut ya. Mohon perhatiannya. Biar sambung toh. Dalam kota Fakfak ini semua jalan ke kampung-kampung kita sambung. Betul. Alhamdulillah kalau sekarang kan sudah kapal ada 4 kapal yang masuk ke Karas. Jadi sudah sangat membantu masyarakat di sana. Jadi kalau musim ombak kayak sekarang, musim barat, nah alternatifnya ikut kapal. Ikut kapal. Luar biasa. Tapi lama ya. Biasanya lama. Tidak apa-apa, yang penting selamat. Murah juga sih. Murah. Saya juga kalau dibilang cepat atau lama saya memilih lama, saya terpapar sudah. Masalahnya nyawa terjual di toko. Iya. Cuma nyawa nyalin tidak ada. Oke, jadi di Karas sendiri selain Kampung Mas ya, kampung lain juga punya spot wisata masing-masing. Kampung lain juga sebenarnya punya potensi wisata, kayak misalnya di Tarak sama Dewasa kan punya dibilang Batu Lubang itu. Oh iya. Itu kan menarik juga sebenarnya. Tapi mungkin karena Diangkat. Belum. pemudanya di sana belum mengembangkan atau masyarakatnya di situ belum mengembangkan wisatanya tuh. Makanya yang bergerak di bagian wisata mungkin hanya dari kami saya Kampung Mas ya. Untuk biasa promosi wisata. Kalau kampung lain mungkin saya lihat belum ada juga sih. Belum ada. Tapi semoga kedepannya ada ya. Iya. Sayang Harus itu. Ya harus ada sih, harus ada. Oke, luar biasa sekali teman-teman yang terutama pemuda-pemudi yang ada di Kampung Karas, remaja-remaja, karena sejauh ini yang paling dikenal memang Kampung Mas. Kalau bicara soal Karas kayaknya Kampung Mas yang paling dikenal karena paling menonjol nih di media sosial. Aku buka Kampung Mas tuh langsung muncul Debu ini kayak Raja Ampat, luar biasa sekali. Amin. Itu kan kita promosinya kan pakai IG kampung. Nah, jadi bukan berarti kita klaim bahwa ini tempat ini hanya Kampung Mas. Iya, kan ada nama langsung kalau ditaruh di atas tuh. Cuma kita bahwa promosinya pakai nama kampung. Karena kayak Toran, Air Kiti-Kiti. Nah, itu kan kalau Toran ini beda lagi. Beda, itu kan dua kampung punya wilayah, itu Mas sama Antalisa. Nah, kalau jadi tetapi kita promosinya pakai nama Kampung Mas, maksudnya Instagram Kampung Mas. Karena mereka belum punya. Iya, mungkin kampung lain. Tapi kita selalu buka diri untuk teman-teman yang ada di Karas, mau dari berapa kampung itu, kalau teman-teman ada yang minta join atau bagaimana cara jalan sama-sama, tetap gabung. Cuma susahnya itu karena ada kampung yang jaringannya terbatas, terus kita punya akses ke sana itu kan harus menyeberang. Tidak kayak di sini kan kita pergi ketemu di sini semua pakai motor rame-rame jalan kan. Gitu. Tapi kita selalu terbuka untuk teman-teman yang lain, kalau mau bergabung ya silakan. Segi jaringan juga di sana masih kurang terlalu ini. Iya, kalau di Kampung Mas ada jaringan full. Kalau Kampung Mas aman. Kalau kampung yang lain? Kalau yang kayak Antalisa, itu jaringan masih belum masuk.
Oh, belum Masih, ya. masuk. Jadi Antalisa biasanya apa tangkap jaringan dari jaringan urat situ. Kampung Urat sini sama Tuberwasa. Ah, maksudnya tangkap jaringan mana? Maksudnya jaringannya itu jaringan dari urat sama Tuberwasa itu yang Oh, baru bisa di- sampai ke Antalisa. Bisa sampai. Oh, jadi Kalau kalau untuk Mas- jaringan sendiri belum ada. Iya. Kalau Mas kan dia punya towernya sendiri sudah ada nih. Oh, Jadi jaringannya bagus lah. Oh, luar biasa. Semua kedepannya bisa ada lagi gitu. Kampung ini kan ada 7 kampung. Ada tiga. Dari satu kampung ke kampung lain kan harus transport lewat laut. Laut. Terus jaringannya juga tidak semua bagus. Tapi kan buka untuk teman-teman mungkin remaja atau teman-teman yang dari kampung lain ada yang mau gabung ke Kampung Mas atau mau ikut gabung komunitas tahu maksudnya. Iya, mau komunitas atau mereka mau buat mereka punya apa semacam kayak Pokdaris atau kelompok apalah. Nah, itu kan kami bisa bimbing juga dan bisa sama-sama jalan. Oke. Yang digabung cuma mereka aja, kita nggak bisa bercanda. Siapa tahu mungkin habis ini Pak Bos ajak jalan-jalan ke atas bercanda. Gas. Gas lah, bisa. Haruslah. Haruslah, sumpah. Kapan lagi kan? Siapa tahu mungkin 2028 masuk ke Australia. Amin. Amin amin. Amin. Oke, lanjut. Kalau tadi soal perjalanan nih, sekarang saya mau tanya, kira-kira sejauh ini hambatan yang dihadapi teman-teman? Pasti ada dong, dalam membangun sesuatu pasti ada hambatan yang dihadapi. Entah itu mungkin dari skala komunikasi, atau mungkin pitis, dan lain sebagainya. Betul betul. Boleh siapa yang mau jawab? Pasek atau? Ya, mungkin Gitu, saya apa sih? tambah. Mungkin yang pertama kalau terkait hambatan memang kalau bicara wisata ini kan kalau menurut saya sebenarnya pemahaman orang-orang juga harus sebenarnya dikembangkan kayak pengetahuan tentang wisata. Karena memang banyak juga yang belum paham tentang wisata ini tuh. Mungkin itu hambatan yang pertama, kemudian hambatan kedua lokasi juga lokasi wisata yang cukup jauh, makanya kalau kita mau ke satu lokasi atau satu titik itu memang butuh biaya yang besar juga. Kemudian Harus keadaan alam juga tidak menentu juga. Kemudian mungkin di Karas terkait wisata mungkin salah satu kendalanya juga mungkin tentang kayak aturan-aturan atau regulasi dari pemerintah juga mungkin terkait wisata mungkin belum terlalu jelas, makanya itu juga menjadi hambatan juga buat kita untuk mengembangkan wisata sih kalau menurut saya sih. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Halik juga mungkin ada. Ada tambahan dari Kak Halik? Boleh. Boleh, kalau hambatan sudah seperti tadi Pak Syek sampaikan. Kalau ini kan wisata di sana kan beda kayak yang sana selalu harus mau ke tempat situ menyeberang pakai Johnson. Jadi dan hambatan yang paling sering itu alami itu cuaca. Ya, Karena benar cuaca sih. kita tidak bisa prediksi. Betul. Apalagi itu cuaca di Fak-Fak, BMKG pusing. Nah, terus kalau di dalam kampung sendiri khusus Kampung Mas, nah itu sesama masyarakatnya mungkin cuma 1-2 orang ya bagus salah paham apa, tapi itu hal biasa. Setiap kena niat baik untuk membangun sesuatu itu pasti banyak hambatannya. Betul. Gitu. Apalagi dari banyak pikiran, Iya. banyak otak pasti Betul punya sekali. pendapat yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah kalau untuk muda-mudi Kampung Mas itu mereka masih dengar kalau kita bicara arahkan ini itu mereka Masih dengar. masih dengar. Masih Gitu. dengar. Luar biasa. Ada tambahan dari Kalau untuk Kampung Mas ini saya pikir masyarakatnya juga sudah berpikir baik. Kemudian dari pemerintah kampung juga sangat dukung sekali kegiatan wisata. Jadi secara keseluruhan sudah sampai saat ini sudah cukup baik lah kalau untuk masyarakat Kampung Mas, khususnya Kampung Mas ya. Mungkin itu tambahan sedikit. luar biasa. Kalau di Kampung Mas sendiri masyarakatnya kalau boleh tahu berapa banyak ya Pasek? Mumpung ada Pak Sekretaris di Oh, iya. sini. Jadi kalau di Kampung Mas itu ada sekitaran kurang lebih sekitar 80 kakak. 80 kakak dengan jumlah jiwa sekitaran 300 lebih lah. 300 sekian jiwa lah di sana. di sana. Tapi dari sekian banyak jiwa pasti ada yang keluar untuk sekolah Betul. keluar. Iya. Jadi tidak Ada yang semua di keluar. Semua di menetap di kampung. sana, menetap di kampung. Lebih banyak di Betul. kota. Oh iya, banyak kota. Ini memang tetap di kota atau bolak-balik ini? Bolak-balik Abang juga sih konsep. Bolak-balik. Oh, berarti kalau udah libur balik ke sana.
Tapi story banyak di sana terus ini saya heran nih. Tiba-tiba di sana, tiba-tiba ada di sini hadir. Itu kumpul-kumpul story. Satu kali ke spot wisata itu untuk story 3 bulan ke depan. Oh iya, bisa jadi ide nih. Betul juga sih, betul. Oke, semoga Kampung Mas kedepannya bisa makin jaya lagi. Amin. Dari sekarang. Amin. Oh iya, ada juga kalau di Kampung Mas kan orang cuma tahu di Kampung Mas ini ada apa sebenarnya di Kampung Mas. Iya. Orang cuma tahu Kampung Mas. Nah, di Kampung Mas itu juga ada ikan duyung sama kalau penyu itu banyak sekali. Tiap itu hari di depan ada. kampung. Tiap hari. Itu penyu itu sahabat anak-anak di sana tiap hari mandi dengan penyu itu tiap hari. Nah, sama itu Pantai Kambur 1000 Pohon Cemara. Oh iya, biasa. Yang biasa camping di situ. Jadi itu 3 spot terbaik yang ada di Iya, yang Kampung ada Mas. yang dekat di Kampung Mas. Luar biasa. Saya sempat lihat foto-foto yang di situ. Apa Pohon Cemara kan? Cemara. Iya. Bagus, mau ke sana. Gas. Bawa aku ke sana. Oke, luar biasa sekali. Berarti seperti yang tadi sudah dikatakan juga sama abang-abang, kalau di sana bukan cuma satu kampung saja yang punya sport wisata, tapi kampung-kampung lain juga punya. Kayak ada Antalisa. Ada apa tadi lagi? Ada saya lupa nama. 7 kampung terlalu banyak. Antalisa, Tarak, Tuburoasa, kemudian Kiaba Faur sama Malakuli ibu kota distrik. Malakuli ibu kota distrik. Oke, luar biasa. Terakhir kemarin yang Pak Menteri datang itu yang Kokas menang itu sempat ke Kars lagi tidak? Tidak sempat. Oh, sampai di Ugar. Tapi Ugar itu termasuk Kars. Kokas. Tanya pelan ya dengan nada pelan. Mas apa sih ketahuan kalau salah. Oh, Ugar itu di Kokas. Iya. Ugar Kokas. Oh, luar biasa. Berarti sudah sampai di sana. Semoga kedepannya kalau datang sampai ya tembus saya. Di sana apalagi sudah paket-paket itu. Oh iya, boleh kasih bocoran dong paket-paket itu buat teman-teman mungkin yang mau ke sana. Jadi Sunanti Dongeng saja yang jelaskan depo keberuntungan dan juga kelebihan dalam paket itu apa saja, tapi buat teman-teman yang mau ke Kampung Mas itu sudah ada kayak satu paket ya. Mulai dari depo transportasi pulang pergi, tempat tinggal, kamu saja yang jelaskan sudah. Mungkin kebetulan kan kita lagi Kampung Mas lagi mengembangkan wisata, kemudian kemarin kita juga dibantu sama Om Mubdi sama dia punya istri Bang Manu, kemudian susun paket. Jadi intinya nanti kalau informasi lebih jelasnya nanti hubungi admin. Tapi kalau paket yang kita tawarkan itu yang pertama transportasi pulang pergi tentunya, kemudian makan minum selama trip, kemudian penginapan, kemudian foto-foto, dokumentasi drone sama kamera, kemudian ada pedal juga, ada tenda outdoor, kemudian yang mau snorkeling juga bisa kita sediakan masker itu, sama hammock untuk. Jadi paket tripnya rencananya kita terakhir nginap di Pantai Kamburan. Malamnya kita nginap di situ. Malam terakhir. Iya, malam terakhir. Luar biasa lengkap sekali ya. Dan itu untuk 3 hari. Iya, untuk 3 hari. Untuk 3 hari. Luar biasa. Bismillah. Menatap yang di belakang. Sebelum itu kan kita sudah sempat buat paket wisata. Karena sering dari Dinas Pariwisata selalu adakan pelatihan. Nah, terus beberapa Pokdarwis kan dilibatkan, kalau tidak salah 17 kampung itu. Nah, jadi kita sering ikut pelatihan. Saya bilang itu waktu itu Hadi masih jadi ketua Pokdarwis. Nah, saya bilang Pak Ketua, bagaimana kalau kita implementasikan ke bawah langsung ke kampung. Kalau kita cuma ikut materi teori, kalau kita tidak praktek kan sama. Betul. Nah, coba tonton tes buka open trip dengan harga 300.000 satu orang. Wow. 3 hari itu 2 2 malam. kali kita buka 2 kali. 300.000 2 orang, satu orang itu 3 hari 2 malam, transportasi pulang pergi, makan minum, penginapan. Suka tonton dari jauh-jauh sana kan. Terus kemarin terakhir pas Pesona Kota Pala, kami dihubungi dari Dinas Pariwisata buat lagi paket open trip untuk promosi. Ya, kami akhir tahun kami promosi, kami kasih 1 juta tapi promosi turun 750. Nah, itu untuk akhir tahun kemarin. Nah, di Januari ini kemarin kami juga ada beberapa ajak teman-teman ke sana. Salah satunya Kakak Manu, Mubdi sama Arnold. Nah, kami bincang-bincang, sudah kita tanggung, kalian punya makan minum di sana, transportasi, kita berangkat ke sana untuk dokumentasi, ambil video
dengan kamera, drone untuk promosi. Itu kolaborasi lah. Kolaborasi di mereka. Dan mereka juga alhamdulillah lebih semangat. Oke, kita gas. Nah, gas ke sana. Jadi pas balik sudah kita upload. Banyak yang sudah tanya-tanya. Nah, langsung kita buat paket wisatanya. Tapi luar biasa kamu ada ide itu. Iya. Jadi yang buat untuk 300 itu juga kita cuma mau promosi. Jadi mereka cuma kumpul 300 itu untuk beli minyak. Makan saya dan dia yang tanggung. Gitu. Nekat. Modal nekat, iya. Modal nekat. Kalau terlalu nekat terang begini. Iya, dari harus mau sungguh-sungguh harus basah-basah gitu. Jadi dong kumpul 300 itu cuma untuk beli minyak transportasi saja. Sisa makan itu tempat tinggal. Bisa dibayangkan tuh kalau tempat tinggal ya, tempat tinggal kita sediakan, makan minum kita yang tanggung. Itu 3 hari. 3 hari 2 malam, 300.000 satu orang. Ada info 300.000 lagi ke depannya. Terakhir kemarin itu bulan Mei ya kalau tidak salah. bulan Mei. Nah, itu. Terakhir 2025. Iya, 2025. Tapi sampai sekarang masih buka ininya tipnya. Iya, sekarang Cuma fasilitasnya lebih lengkap. Lebih lengkap lah. bawa diri saja lah. Karena dia punya perjalanan kan dari sini kita kalau pakai kan ada 2 opsi. Kalau kapal itu capek perjalanan, tidak menikmati. Nah, itu kalau jadi kami sarankan dengan perahu Johnson. Itu biar bisa dapat 6 spot. Salah satunya di Kampung Mas sendiri. Nah, jadi bisa mandi-mandi, bisa menikmati lihat penyu, duyung, bisa main pedal atau panggayun yang perahu kecil-kecil, mandi dengan anak di jembatan. Nah, itu. Nah, nanti besok jadi perjalanannya, nanti besoknya baru gas ke Toran, Kalibiru dan sekitarnya. Nanti balik ke Pantai Kambur bermalam. Bermalam terakhirnya di Pantai Kambur gitu. Biasa. Ada tambahan dari Kak Hadi? Jadi mungkin pertanyaan kakak tadi pertama saya lupa tambahkan terkait kuliner tadi. Iya. Jadi di Kampung Mas itu Boleh. punya salah satu kalau mau dibilang khas lah. Namanya ikan bandeng. Ikan bandeng. Ikan bandeng. Itu ikan Mungkin apa? ini kayak ikan Bolu. Ikan bolu kalau orang Makassar bilang ikan bolu. Bolu. Pokoknya ikan yang banyak tulang itu. Saya belum pernah mungkin lihat di Fakfak sini ada, tapi kalau di Mas itu ada juga. Iya, karena kita belum lihat makanya belum tahu. Jadi di Mas itu ada ikan khas lah, ikan bandeng. Yang cuma ada di Kampung Mas. Hanya ada di Kampung Mas. Kok bisa begitu? Entah itu juga saya juga tidak tahu, sudah jadi sama alam juga. Dan itu memang rasanya beda. Kayak kita sering kan pernah di Makassar jadi makan yang di sana itu beda sekali. Kalau kita di Mas itu ikan itu tidak bisa ambil sembarang. Karena Itu harus izin dulu kepada toko adat atau kepala kampung baru bisa ambil. dilindungi atau karena Karena kalau kau tidak izin, kayak ikan kau bakar di sini di rumah sini, itu dong di rumah sana bisa tahu dia ada bakar ikan bandeng. Dia bau beda. Gitu. Jadi harus izin. Jadi harus izin dulu. Kalau izin dulu terada baunya. Tidak ada, maksudnya kalau izin kan dia sudah tahu ya, dia sudah izin. Jadi orang cium baunya juga, oh iya tidak apa-apa dia makan. Nah, kan sudah dikasih izin gitu. Oke. Ada yang tanya di live TikTok, Toran itu tempat wisata kah? Bukan teman. Jelaskan ini. Hanya lagi. Jadi kalau Toran kan mungkin orang cuma tahu dia punya celah Pangal itu. Padahal kalau di Toran itu banyak sekali spot. Oh iya. Bahkan di dalam Toran itu ada juga kayak danau-danau kecil-kecil itu banyak sekali. Pulau kecil-kecil kan. Yang kemarin ada sempat video bukan? Itu bukan? Yang pakai drone di atas yang ada kayak Pulau-pulau. Iya, pulau-pulau kecil-kecil. Itu di Toran. Itu di Toran. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Karena kalau di seputaran Toran kan tuh banyak sekali, ada beberapa spot sih, tapi orang cuma tahunya Toran. Oh iya benar. Sama Kalibiru. Gitu. Oke. Kemarin kan ada bilang sendiri tadi penghargaan yang ternyata tidak ada yang pergi ambil. Betul sekali. Setelah dari bulan November dapat penghargaan. Iya, bulan November ya? 2025. Iya, penghargaannya itu. Iya, pengumumannya dari bulan November kalau tidak salah. Iya. Sampai sekarang apakah ada dari sini atau belum ada juga? Kalau sampai sekarang sebenarnya pas kemarin pengumuman penerimaan hadiahnya, saya juga sudah sempat koordinasi sama, dibantu sama Kakak Manu juga untuk hubungi dari pihak pemerintah juga. Kemudian dari Pak Sekretaris Pariwisata juga sudah bantu komunikasi juga sama pimpinan tuh. Kemudian bahkan dari orang kementerian juga sudah hubungi dari pihak dinas DPMK yang berhubungan langsung sama kampung tuh.
Namun memang tidak ada informasi yang jelas juga yang kami diterima. iya. Sampai sekarang juga belum ada informasi yang jelas dari pemerintah terkait itu. Karena saya juga sebenarnya kemarin juga maksudnya berharap juga ada respon lah dari pemerintah toh. Cuman sampai sekarang juga tidak ada respon yang dari pemerintah terkait lomba kemarin yang kita ikuti juga. Jadi memang belum ada respon sama sekali. Belum. Tapi semoga ke depan Belum ada. bisa ada lah respon lah. Tolong ya. Tapi itu tidak Harus juga sih. Cuma membakar semangat kami untuk tetap melangkah. Iya. kami tetap melangkah karena kami berangkat dari niat sendiri, maksudnya untuk membangun Betul. wisata yang ada di sana gitu. Jadi pemerintah begitu Jadi biasa. pemerintah mau bantu atau tidak kita tetap jalan. Gitu. Iya. Pokoknya gas aja. Gas. Iya sih, cuma ya seharusnya harus ada ya, harusnya ada. Ya seperti itulah perjalanan. Mungkin belum rezeki karena mereka belum lirik, tapi semoga ke depan semakin booming, semakin naik nama, semakin dilirik lagi dari yang sekarang. Buat teman-teman yang kepo dan tanya-tanya di live, coba cerita dari awal, nonton saya nanti di YouTube-nya Embaran Bercerita supaya kan terus ulang-ulang lagi pertanyaan. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya mungkin ada harapan ini mungkin untuk pemerintah dan juga anak-anak muda yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Dari anak muda dulu nih, Depo harapan. Terkait mungkin bantu share tentang Tong punya tempat wisata yang ada di Fak-Fak ini, dan juga pasti di Fak-Fak ini kan bukan cuma di Karas sama di Kokas saja Betul yang ada tempat sekali. wisata, tapi di tempat lain juga ada. Cuma itulah kesadaran akan pemuda-pemudi di sana tentang Dong punya ini menjadi potensi nih, itu belum ada. Nah, kalau saya untuk anak-anak muda terutama itu jadilah pecinta, jangan jadi penikmat gitu. Kalau sudah cinta dengan alam, dia sampai ke tempat mana yang dia ke sana, dia akan simak, oh ini begini, ini alamnya gini, dia harus jaga. Kalau penikmat, dia cuma pergi menikmati, yang penting dia senang-senang saja. Sampah dia mau buang sembarang, terserah dia. Jadi kan cuma penikmat. Kalau pecinta kan tidak, dia harus sampah yang ada di situ di tempat wisata itu ya dia pungut, buang, dia bersihkan tempat wisata itu. Terus untuk anak muda yang khususnya kita di Fak-Fak ini, kita harus saling support. Jangan mencurigakan satu, ini Don di Karas, jadi biarkan Don di Karas saja yang pos-pos, tidak. Pokoknya setiap tempat wisata, kalau memang kita mau memajukan Fak-Fak, mau saing dengan Raja Ampat, ya harus kita bersatu gitu. Mau di pos di mana, air terjun Sakartemen kah, Ubadari kah, Toran kah, itu kita bagikan saja kan, cuma bagikan. Itu kan dari luar bisa lihat, oh ternyata di Papua ini bukan cuma Raja Ampat, Fak-Fak juga punya. Fak-Fak ini kan datang dari luar, kalau cuaca di laut buruk, ombak, kok bisa ke Ubadari dekat-dekat gitu. Kalau cuaca bagus, kok bisa ke Toran, bisa lari ke Uga gitu. Jadi kita harus saling support untuk anak-anak muda yang ada di Fak-Fak ini. Luar biasa. Kalau dari Bang Hadi sendiri? Harapannya untuk anak-anak muda ya. Kalau harapan saya untuk anak-anak muda tentunya sebenarnya Fak-Fak ini punya tempat yang bagus, yang indah-indah itu banyak sekali. Cuman kekurangannya adalah kurangnya anak-anak muda yang bisa mengembangkan spot-spot atau potensi-potensi yang ada di punya kampung. Karena bukan cuma di Karas, bukan cuma di Kampung Mas yang punya potensi, tapi mungkin di kampung-kampung lain ada spot-spot atau ada potensi-potensi yang belum terekspor. Jadi harapannya mari sama-sama kita memajukan pariwisata yang ada di Fak-Fak ini. Karena memang Fak-Fak betul-betul butuh sekali anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini kan sekarang ini kan zamannya media sosial. Jadi kalau misalnya anak-anak muda ada yang post, tentunya pasti banyak orang yang akan lihat juga. Makanya kenapa peran anak muda ini sangat penting sekali. Bukan cuma di kota, tapi di kampung-kampung juga memang harus anak muda. Mungkin itu untuk anak-anak muda harapannya. Luar biasa. Kalau untuk pemerintah, boleh satu-satu dari Bang. Kalau harapan untuk pemerintah,
mungkin bisa lebih serius lagi memperhatikan apa yang sudah ditentukan. Ya salah satunya pariwisata yang ada di Fak-Fak. Ya contohnya saya ambil saya gitu di Kampung Mas. Nah, itu kan sudah ada badan pengelola, sudah ada kelompok sadar wisata. Nah, jadi harapannya itu agar bisa perhatikan lah, jangan cuma kayak janji harus kita yang pergi kejar lagi. Kan pemerintah kan juga sudah bisa lihat kan, sudah bukan zaman dulu lagi lah kita datang di kantor baru ngomong, kan semua sudah menggunakan sosial media. Contohnya kayak kemarin kami juara 3 tapi tidak ada respon yang baik dari pemerintah. Jadi harapan dari pemerintah mungkin ke depannya lagi bisa lah, jangan kayak yang kemarin karena sudah 2 kali ya. Toran pun begitu. Kami juara 3, kami tidak lihat hadiahnya. Gitu. Dan ini juga gitu. Datang lagi, ulang lagi gitu. Jadi mungkin ke depan ya mungkin bisa rubah lah. Gitu. Biar kita juga yang anak muda ini kan tambah semangat untuk, karena bukan hanya kampung atau individu kita di sendiri saja. Ini kan kita bangun Fak-Fak. Kita bicara ini langsung Fak-Fak, bukan lagi hanya kampung gitu. Luar biasa, betul sih. Tapi memang betul kebanyakan kita tuh bukan cuma mau dikasih ini loh gitu, kayak dalam bentuk barang loh ini loh. Kadang apresiasi itu saya sudah botong senang gitu kunjungan. Kalau dari Abang Hadi sendiri? Kalau saya sih memang harapannya untuk pemerintah sebenarnya saya juga tidak mau banyak berharap sih, karena kadang-kadang kalau kita terlalu banyak berharap nanti sendiri yang sakit. Jadi harapannya kalau memang pemerintah betul-betul peduli dengan potensi wisata yang ada di Fak-Fak ini, ayo jalin kerjasama dengan pemuda-pemuda yang ada di desa, karena itu potensi yang paling besar itu pemuda. Jadi kalau ketika pemuda bergerak, saya yakin semua akan jalan dengan baik gitu. Harapan yang pertama mungkin terkait khususnya wisata itu, harapannya adalah terkait dengan peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah Fak-Fak. Mungkin supaya bisa lebih jelas begitu terkait pengelolaan wisata gitu, karena saya melihat selama ini belum ada peraturan yang jelas terkait potensi wisata. Jadi sekedar informasi saja supaya mungkin kakak tahu. Jadi kalau ada kapal-kapal turis yang masuk itu sebenarnya bahkan pemerintah dinas ini saya tidak tahu itu datanya kapal-kapal turis itu. Kemudian untuk dia punya retribusinya itu sebenarnya lebih banyak kayak mana sih? Jadi Fak-Fak ini dong cuma masuk di dong punya rumah, masuk kita punya wilayah ini. Tapi keuntungan besar itu lari kayak mana sebenarnya? Makanya saya berharap sekali pemerintah harus tekankan aturan yang jelas, sehingga ada juga pendapatan dari sektor pariwisata begitu. Bukan cuma di kabupaten, tapi kalau bisa bimbing juga kami yang di kampung-kampung terkait pembuatan peraturan tentang pengelolaan wisata, supaya orang-orang berkunjung ke sana itu masuknya itu lewat satu pintu saja. Betul. Nah, kalau masuknya lewat satu pintu kan enak dong. Ekonomi kampung juga akan segera naik juga dengan otomatis. Mungkin orang ke sana bisa singgah di kampung, ada mau punya jualan yang belum bisa beli, itu kan salah satunya menaikkan ekonomi kampung. Jadi memang itu harapan besar saya sekali, karena dari dulu sampai sekarang saya belum melihat peraturan yang jelas terkait pengelolaan wisata. Makanya saya berharap sekali bantuan dari pemerintah, bantu kami, bimbing kami supaya mengatur peraturan terkait pengelolaan wisata yang baik. Mungkin harapan yang selanjutnya mungkin lebih pemerintah juga bisa harus melihat kampung-kampung mana yang lebih aktif supaya bisa membantu mendorong memajukan, bukan dari sektor pariwisata saja tapi mungkin sektor-sektor lainnya. Mungkin itu harapan saya cukup. Luar biasa sekali. Saya baru tahu loh ternyata kalau masuk ke sana yang paling banyak diuntungkan kayak mana? Apa kontribusinya? Kita bicara bisik-bisik padahal di depan mic. Santai. Waduh, dari sini juga saya bisa lihat kalau ternyata walaupun anak muda sudah bergerak dalam
mengembangkan dan juga berusaha menaikkan tong punya sektor wisata, ternyata sesama anak muda belum bisa support ya, karena banyak sekali komen hate. Tapi tidak apa-apa, itu tidak akan mematahkan semangat mereka, terutama pemuda-pemuda di Kampung Karas. Komen sudah terserah kamu. Oke, selanjutnya berarti kalau untuk sejauh ini yang jalan di sana itu cuma sektor wisata saja nih, UMKM yang seperti tadi saya katakan belum sama sekali. Mungkin harapan kedepannya terkait UMKM ini, karena kan sekarang ini di kota ini sendiri kegiatan dimanapun itu namanya kegiatan yang bersangkutan dengan pemerintah, mahasiswa dan lain sebagainya selalu libatkan UMKM. Kalau sebenarnya di kampung kan ada juga namanya program dari koperasi kalau tidak salah itu, terkait pengembangan UMKM, kayak misalnya buat kerupuk kalau tidak salah pernah itu. Tapi mungkin ke depan mungkin bisa lebih ditingkatkan khususnya dari Dinas Pariwisata, karena memang Kampung Mas memang mungkin bisa dilihat potensi besarnya mungkin di sektor wisata. Jadi kami memang butuh sekali dorongan maupun bimbingan dari pemerintah sih terkait itu. Ada tambahan Rika? Cukup. Oke. Selanjutnya yang terakhir, karena berhubung ini medianya anak muda, harus ada kata-kata motivasi. Kan tadi harapan sudah tahu kata-kata motivasi. Pokoknya Hatra mau tahu terus buat chat GPT lagi. Kemarin bukan chat GPT, hari ini harus hantam sudah nih. Kata-kata motivasi dari Pasek dulu atau dari Kak Halid? Kalau saya seperti yang kemarin saya katakan, kata-kata motivasi saya adalah selalu lakukan segala hal dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, kemudian selalu percaya bahwa segala sesuatu yang prosesnya besar akan melahirkan hasil yang besar. Ya, biasa. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, pelan-pelan saja, tidak apa-apa, asal jangan berhenti. Wiss. Kuatkan bahu, kuatkan tekad ya teman-teman anak muda. Pelan-pelan saya terpapar, yang pentingnya berhenti. Jangan berhenti. Yang penting tetap jalan ya. Iya. Luar biasa. Jadi mau badai bagaimanapun ya kita tetap hadapi untuk membangun pariwisata Kabupaten Fak. Gitu. Kata-kata luar biasa sekali. Gas. Ada tambahan dari Bang Hadi? Cukup. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Embaran Bercerita, sudah bagikan banyak sekali pengalaman, terus kisah, kata motivasi juga, terus juga pastinya ini bisa menjadi sebuah pelajaran bukan cuma untuk saya sebagai anak muda, tapi juga untuk teman-teman yang ada di rumah, terutama yang mungkin tinggal di kompleks yang sebenarnya kompleks itu punya spot wisata tapi kurang dikembangkan dan kurang dikenal. Semoga kedepannya di seluruh penjuru Fak-Fak ini yang punya spot wisata bisa naik lagi. Mungkin habis ini bikin Kampung Ubadari, ya. Wisata Kampung Ubadari bisa selalu support ya, dan teman-teman dari Kampung Mas juga selalu terbuka ya. Iya, terbuka. Untuk kerjasama dalam segi wisata, wisata yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk kakak berdua dan untuk Kampung Mas. Tetap jaya selalu. Dan buat teman-teman semua yang kepo, boleh langsung tanya saja langsung ke admin Kampung Mas, karena buat tidak bisa juga jelaskan. Kalau kamu yang lebih detail lagi tentang yang tadi paket-paket wisata, boleh hubungi ke Kampung Mas. Di Instagram, Facebook juga ada. TikTok juga ada. Ada nomor yang di sini juga. Ada nomor seperti tadi saya bilang toh. Kalau mungkin yang mau sengaja tanya silakan saja toh. Hanya mau untuk chat-chat saya silakan. Oke, terima kasih Sobat Embaran Bercerita sudah saksikan podcast kami. Stay tune terus. Jangan lupa subscribe, follow semua akun media sosial baik dari Instagram, TikTok dan juga Facebook. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi di YouTube biar kalau tong up video baru kamu tidak ketinggalan. Oke? See you semua. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Bye bye.